Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddina azanullah yakum. Ikhwan sekalian maupun akhwat, kita lanjutkan kembali dari pelajaran kita Kitab Zakah, harta-harta yang wajib dizakati, yaitu dengan dua syarat, yaitu terpenuhi nisab ketentuannya, yang kedua haul, satu haul. Itu pada selain zakat pertanian dan buah-buahan. Ya, kemarin zakat ternak, lihat di situ. Kata muallif, ya, wa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin. Adapun zakat ternak maka diwajib dizakati pada tiga jenis, minha wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Yaitu ibil, onta, bakor, sapi, ya, dan juga ghanam, yaitu kambing. Ya, wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Dan syarat kewajibannya ada, ya, 6 hal. Zakat harta kemarin sudah, ya. Zakat harta, ya, kemarin sudah diterangkan kalau tidak salah. Sudah Pak? Sudah belum Pak Bayu? Hah? Bingung dia lupa. Nah, sudah belum Pak Bayu? Kalau belum kita ulangi di sini. Hah? Belum? Baik. Nah, jadi zakat yang wajib dizakati itu, harta yang wajib dizakati, yang pertama mawashi, yaitu hewan ternak, yang kedua al-asman, harta benda, yang ketiga az-zuru', yaitu pertanian, yang keempat as-simar, buah-buahan, yang terakhir urudut tijarah, hasil perniagaan. Nah, hasil perniagaan. Ya, hasil perniagaan itu wajib dizakati. Adapun harta jelas, ya. Ya, dia wajib dizakati 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya wajib dizakati. Nah, kemudian, ya, ini sudah dibacakan waktu itu. Sudah. Nah, berarti hewan ternak, ya. Nah, hewan ternak wajib dizakati dengan 6 syarat. Yang pertama al-Islam, si pemilik hewan ternak mesti muslim. Yang kedua al-hurriyah, mesti merdeka, bukan budak. Yang ketiga milkut tam, dia mesti memiliki secara sempurna, nggak boleh kongsi-kongsian. Ya. Nah, yang ketiga, berikutnya yang keempat wan nisab, ya, mencapai nisab. Ya, jumlah minimum dari hewan ternak yang wajib dizakati. Misal kalau kambing minimal 40. Ya, minimal 40 ekor. Wal haul 1 tahun. Jadi kalau sekarang dapat kambing 40 ekor belum wajib dizakati, kecuali sampai bertahan tahun depan, maka bertahan minimal 40, maka wajib dizakati. Barakallahu fikum. Kemudian wasaum. Dan saum artinya digembalakan, pakai sin, wasaum. Digembalakan. Berarti kalau punya kambing, ya, kalau pakai shot, puasa. Saum, digembalakan. Berarti kalau dia punya kambing 40 ekor menyampai 1 tahun, namun tidak digembalakan, dia ngarit, nyari sendiri, pakannya, maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Perhatikan yang pertama syarat dari zakat, dari hewan-hewan yang wajib dizakati, onta, sapi, kambing. Berarti ayam, lele, walau jutaan ekor tidak wajib dizakati. Punya ternak ayam atau telurnya, ya, nggak ada zakatnya. Punya lele, punya ikan, ternak ikan apa, gurame, ya, nggak wajib dizakati. Punya bebek ribuan ekor, tidak wajib zakat. Paham sini, ya? Jadi cuma 3 jenis hewan yang dia itu dikurbankan ketika Idul Adha.
Ya, kerbau masuk gak? Masuk, karena dia dianalogikan atau dikiaskan ke sapi. Domba masuk juga ke kambing. Rusa, antum punya rusa ribuan ekor, nggak wajib zakat. Jerapah nggak wajib zakat kalau ada yang punya jerapahnya. Hah? Enggak, enggak. Kuda memang daging kuda halal dimakan. Berdasarkan riwayat Asma binti Abi Bakar, ya, para sahabat makan daging kuda di masa Rasulullah SAW. Tapi dia tidak dianalogikan ke sapi atau ke onta. Jadi enggak semua yang halal dimakan itu boleh dizakati. Ya, barakallahu fikum. Enggak semua yang halal dimakan wajib boleh dizakati. Tidak. Jadi jenisnya ditentukan di sini. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Abu Bakrin katabalahu kitaban wa ba'atsahu bihi ilal Bahrain. Ya, Abu Bakar pernah menulis surat untuk Anas bin Malik, ketetapan, dan mengutus beliau ke negeri Bahrain. Bahrain negeri yang ada di dekat selatan atau di utara Saudi Arabia. Wa fi awalihi, di dalam suratnya dituliskan bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqati allati faradaha Rasulullah SAW ala muslimin, faman su'ila minal muslimina ala wajhiha falyu'tiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti. Nah, Abu Bakar menulis surat bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin. Ya, siapa yang diminta zakat tersebut dari kaum muslimin ala wajhiha, sesuai dengan ketentuannya, maka dia mesti memberikannya. Dan siapa yang diminta fauqaha, melebihi ketentuannya, maka jangan diberi. Ya, barakallahu fik. Ya. Dan disebutkan di situ wa fihi dzikru hajil ajnas, dan di dalam surat Abu Bakar disebutkan jenis-jenis hewan. Ya, wa bayanu ansabiha, dan penjelasan tentang nisabnya. Nisabnya misalkan kalau kambing minimumnya 40 ekor. Wa ma yajibu biha, dan yang wajib saya tadzalika mufarraqan fi mawadhihi. Dan nanti akan disebutkan secara terpisah di tempat-tempatnya. Nah, jadi onta, sapi, kambing. Berapa jumlahnya nanti akan dijelaskan. Ya, batas-batas minimumnya akan dijelaskan. Ya, kemudian syaratnya tadi apa? Peternaknya itu mesti muslim, merdeka bukan budak, kepemilikan sempurna, mencapai nisab, jumlah minimum yang wajib dizakati, haul telah mencapai 1 tahun, yang terakhir yang keenam saum, yaitu digembalakan. Kalau dia ngarit, nyari pakan sendiri, tidak. Ya, baik. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Buqa, ya, telah mencapai nisab, ayyakunal malu qadran muayyanan, yaitu harta hewan ternak itu telah mencapai kadar tertentu. Hatta tajibu fihi az-zakatu, sampai di situ ada wajib zakat. Ya. Baik, misalkan 40 kambing 40 ekor. Nanti berarti kalau antum punya kambing sekarang 40 ekor, tahun depan, dan tadi ya dilepas, digembalakan, diangon, dia cari makannya bebas. Tahun depan masih mencapai jumlah 40 ekor, berarti mencapai nisab. Terpenuhi juga 1 tahun, berarti diambil zakatnya 1 ekor kambing. Yang ukuran apa? Yang sedang, bukan yang paling bagus, bukan yang paling jelek. Jangan yang diambil paling bagusnya, yang bandotnya ini, jangan. Tapi yang sedangnya. Ya. Nah, disebutkan di dalam kitab Misbahul Munir, ya, nisab itu adalah qadrul mu'tabar li wujubiz zakah, yaitu kadar yang sudah ditentukan acuannya akan kewajiban zakat. Wa sayati bayanu nisabi kulli malin fi mawdhihi ma'a dalilihi. Akan datang nanti penjelasan nisab, ketentuan jumlah minimum dari setiap harta tadi, onta berapa, sapi berapa, kambing berapa, nanti pada tempatnya beserta dalilnya. Ya, berdasarkan ya sabda Nabi. Kemudian yang berikutnya wal haul, mesti mencapai 1 tahun.
Kalau antum punya kambing 40 ekor langsung dibayar zakat? Enggak, sampai tahun depan, sampai Zulhijjah tahun depan. Ya, kalau mencapai di situ baru. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Laisa fi kulli malin zakatun hatta yaqula alaihi al-haulu." Tidak setiap harta ada zakatnya hingga telah mencapai 1 haul, yaitu 1 tahun. Ya, baik. Yaitu 1 tahunnya ini ay hatta yumdi ala tamallukihi, ya. Itu am qamari. Itu sampai mencapai kepemilikannya itu tahun hitungannya bulan Qamariyah. Jangan dihitung sekarang, bulan Juli nih, ntar sampai Juli tahun depan. Enggak. Perhatikan ya ikhwah, kita ini kaum muslimin butuh pengetahuan tentang tanggalan hijriyah. Kenapa? Karena keterkaitan dengan zakat. Berikutnya lagi, kalau antum sebagai pengusaha, keterkaitan punya gaji, punya pegawai yang digaji, keterkaitan dengan gaji pegawai. Ya. Misalkan antum punya pegawai sebulan kerja, maka sebulan hitungan Qamariyah, bukan sebulan hitungan Masehi. Kalau sebulan hitungan Masehi ada tanggal 31. Ya, sebulan itu kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Sebulan itu segini, segini, segini. Tuh, 10, 10, 9. 29. 29 hari. Fa in gumma alaikum fa'akmilu salasin. Kalau terhalang dari melihat ya hilal, maka sempurnakan aja jadi 30. Maka 1 bulan dalam Islam hanya 29. Paling banyak 30. 29. Kalau terlihat hilal, ya 29. Enggak terlihat hilal, 30. Begitu. Maka bulan dalam Islam maksimal cuma 360 hari. Maksimal. Cuma berapa? 360 hari. Jumlah bulan dalam Islam sama seperti Masehi, 12. Allah berfirman, "Inda iddatasy syuhuri indallahi 12." Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12. Wa minha arba'atu hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Kemarin 4 bulan suci apa aja? Sampai ada kuis kemarin tuh. 4 bulan suci apa aja? Hah? Gue dulu lupa. Kemarin ada kuis, ada yang jawab tuh kayaknya. Kuis lagi. Apa aja? Hah? Bulan suci? Muharram berarti dari depan ya. Terus, Rajab, 2 lagi, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Ini 4 bulan suci. Ya, 4 bulan suci, Muharram, ya, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini nggak boleh ada perang di bulan 4 suci. Di bulan suci ini disyariatkan memperbanyak amal-amal soleh. Ramadan bukan bulan suci, hanya bulan di situ keberkahan. Ya, bulan di situ yang diagungkan, tapi bukan bulan suci. Maka keliru ya para penceramah kultum yang mengatakan jamaah sekalian di bulan yang suci ini. Enggak. Ya, bulan suci itu ada 4. Allah tegaskan di Al-Quran. Di surah At-Taubah. Enggak masuk itu bulan Ramadan. Ya, kalau bulan suci nggak boleh ada perang kecuali diserang. Para sahabat di perang Badar di bulan Ramadan justru perangnya di perang Badar di bulan Ramadan. Ya, jadi itu ya, diapalin tuh. Siapa tahu ada kuis lagi, dapat ginian nih, cap kaki 3, masya Allah. Ya, nah, jumlah bilangan bulan memang sama dalam Islam dengan Masehi 12. Tapi kalau harinya, enggak. Apalagi di bulan Masehi ada Februari itu. Sebulan 28 hari. Nah. Ya, makanya kalau antum punya usaha, kemudian antum punya pegawai yang digaji, perjanjian digaji berapa? Sebulan. Per tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1-nya Hijriah. Supaya mereka tidak terzolimi. Ya. Supaya mereka tidak terzolimi. Pak, udah gajian nih Pak? Belum, baru tanggal 31. Gajiannya tanggal 1. Sampai Sampai tanggal 31 belum gajian.
Ya, barakallahu fikum. Ya, nah ini penting sekali nih. Ya, jadi mengetahui bulan hijriah itu penting. Nah, berikutnya lagi untuk apa? Untuk membayar zakat. Ya, sekarang ini bulan Juli memang, tapi ingat ini akhir Dzulqa'dah. Ya, ini akhir Dzulqa'dah. Dzulhijjah, kok Dzulqa'dah. Akhir Dzulhijjah. Nah, ini berarti nanti kita bayar ya, zakat di akhir Dzulhijjah. Kalau kita punya harta sekarang sampai tahun depan berarti masuk haulnya. Jangan nunggu lagi Juli tahun depan lagi. Lihat deh. Ramadan setiap tahun di bulan Masehi pasti mundur. Iya kan? Nah, pasti mundur. Ya, tahun ini bulan apa kemarin? Bulan Mei ya? Mei atau April ya? Tahun depan mundur. Jadi nggak stabil di bulan April terus enggak. Ya. Bahkan dahulu kita pernah memasuki fase Ramadan itu berbarengan dengan Natal. Ya kan? Desember itu. Mundur November, mundur Oktober, mundur. Pernah juga Agustusan. Agustusan libur, kenapa lagi puasa? Nggak ada lomba makan kerupuk. Lagi pula kalau nggak Ramadan jangan ikut lomba makan kerupuk ya. Itu makan cara hewan. Nabi perintahkan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, jangan pakai mulut gigi. Itu kan warisan Belanda dulu. Orang Belanda ingin senang-senang. Disuruhlah pribumi inlander. Hiburan mereka tepuk tangan lucu. Ngambil duit di jeruk purut, tangan terikat pakai mulut. Itu hiburan mereka. Ya, Belanda penjajah. Tahu antum ini generasi antum ini jangan sampai kehilangan identitas. Ya, yang umurnya 20-an nih. Antum jangan anggap Belanda itu sebagai orang yang berjasa di negeri kita. Tahu Belanda kan? Sebagai apa di negeri ini datang? Penjajah. Penjajah ngapain itu? Bukan kerjasama bilateral ekonomi, nggak ada. Ya. Harta kita dirampas, wanita-wanita kita diperkosa, pria-prianya dibunuh, pejuang-pejuangnya dibunuh, nah itu. Kita dijadiin budak itu. Ya. Dia punya pembangunan di Suriname, dia ambil dari Jawa ini untuk jadi budak, bekerja gratis di sana, dia paksa. Sampai nggak bisa balik lagi ke Jawa, akhirnya di sana di Suriname bahasa Jawa bahasa kedua dia tuh. Ya. Bahasa kedua. Jadi antum harus tahu ini identitas kita kaum muslimin terzolimi oleh Belanda. Ada kaum muslimin Piala Eropa dukung Belanda. Di Indonesia. Aduh. Dukung Belanda. Yes. Kenapa? Belanda menang semalam. Murung dia. Kenapa? Belanda kalah. Ya Allah. Ya Allah ya ikhwah. Ya. Sampai sini yang fans Belanda nih. Ada ini. Enggak ada yang ngaku udah. Oh yang orange ya. Bukan, ini bukan timnas Belanda, emang bajunya begini. Ya, walau dalam hatinya ya juga mungkin ya. Enggak ya. Aduh. Ya, lanjut lagi. Nah, berikutnya. Ya. Wal haulu was-saumu. Nah, berikutnya wasaum. Itu mesti digembalakan, nggak boleh diberi makanan sendiri. Wasaumu wa huwa ar-ra'yu limasyiatin fi kala mubahin
kullal hauli au aksarahu. Ya, yaitu gembala lima syiatin, gembala hewan ternak tadi, ya, di rumput yang mubah, berarti bukan rumput orang. Di rumput yang mubah. Nah, yang mubah boleh siapa aja di situ. Nggak ada kepemilikan. Ya, nggak boleh dia sengaja tukang ngangonnya ngarahin hewan ternaknya ke kebun orang, nggak boleh. Ini di tempat yang mubah. Ya, kullal haul, setiap tahunnya atau mayoritasnya. Jadi begini, misalkan terkadang diberi pakan dari ngarit, berarti si pemilik hewan beli. Ya, beli apa itu namanya? Ampas tahu. Ya, beli ampas tahu dari pabrik-pabrik tempe, pabrik tahu, atau dia cari sendiri ngarit, ya, dengan dibawa pakai kol atau pakai gerobak, ya, dikarungin, ya, atau dia carilah makanan-makanan lain dari gedebong pisang, ya, dia hancur-hancurin, dia cacak. Tapi itu cuma sepekan sekali dia begitu. Ya, dominannya dia umbar, dia lepas, dia gembalakan di padang rumput atau di tanah yang umum, bukan milik seseorang. Maka tetap ada zakat. Ya, paham sini ya? Kecuali mayoritasnya pakannya nyari sendiri. Dia beli sendiri. Dilepas sesekali biar hewannya ini nggak kaku geraknya, biar sehat, dilepas. Seminggu sekali dilepas. Ya. Nah, ini tetap ya tidak wajib zakat. Paham ya? Jadi dilihat dominannya yang mana. Dominannya digembalakan atau dicari pakan sendiri. Ya. Jangan ada lagi pertanyaan, kalau ayam saya gimana? Enggak ada ya. Ini udah disebutin nih. Ini intinya tadi nih. Landasannya. Onta, sapi, kambing. Udah, jangan nanya lagi ayam gimana. Ayam antum jutaan ekor, mau cari sendiri, mau ngangon, mau apa. Enggak ada wajib zakat. Ya. Enggak ada. Nah. Ikan cupang lagi. Nah, ya, ikan lele aja nggak wajib zakat. Nah. Taib berikutnya, ya, wajah fi kitab Abi Bakar fi sadaqatil ghanam, ya, fi saimatiha. Ya, dalam keterangan suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu disebutkan, ya, mengenai hal ini, ya, bahwasanya pada setiap zakat kambing itu di tempat pengembalaannya, Nah, kemudian ya, berikutnya wa ammal asman. Jadi sudah jelas ya zakat ternak ya. Nanti akan datang perinciannya, jumlahnya berapa, kambing berapa, ini secara global. Nah, sekarang kita masuk ke asman. Ya, ke asman. Nanti kalau onta itu ribet dikit, ya. Kalau onta, ya, mengenai onta itu yang paling ribet dikit. Nanti Anda akan kenal namanya bintu labun, bintu makhot, bintu labun. Jangan ditanya akhwat mana itu bintu labun, bukan. Itu anak onta, disebut bintu labun. Nah, baik, berikutnya, wa amal asman fasyai'ani ad-dhahab wal fiddah. Nah, adapun asman harta benda yang dimaksud adalah dua hal, emas dan perak. Uang kertas masuk ke mana? Masuk ke emas dan perak karena fungsinya sama sebagai alat tukar. Ya, emas dan perak masuk ke sini. Apa namanya? Ke uang kertas. Saya nggak ada uang kertas, adanya di ATM, ya, sama aja itu. Sama. Baik. Wasyara itu wujubi zakati fiha khamsatu asya. Nah, syarat zakat emas perak maupun uang di sini 5 hal. Yang berzakat pertama al-Islam, muslim, al-hurriyah, merdeka, bukan budak, wal milku tam, kepemilikan sempurna, wan nisab, mencapai nisab kadar minimal, wal haul, dan mencapai 1 haul, 1 tahun.
Baik. Ya, emas dan perak. Diterangkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha wal aslu fi wujubi zakati fihima yang menjadi landasan zakat, wajibnya zakat pada emas dan perak ini ialah firman Allah Ta'ala di surah Taubah ayat 34, walladzina yankizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, ya disimpan, nggak mau dibayar zakat, wala yunfikunaha, dan tidak mau menginfakkan yang membayar zakatnya fi sabilillah, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Kabar gembiranya adab yang pedih. Ya, wal kanzu huwal mal alladzi lam tuadda zakatuhu. Ya, yaitu menyimpan di sini ada harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Ya, tidak ditunaikan zakatnya. Nah, ini bahaya ini. Ya, antum yang punya tabungan, ya, dapat warisan, kemudian dapat THR, atau memang gajinya besar, bertumpuk saldonya sudah mencapai minimal zakat dan nggak pernah dizakatin. Pertama, bertobat. Yang kedua, segera bayar zakat. Di mana? Berarti gimana? Dirapel. Pertama, wajib bertobat. Gak main-main ya. Gak main-main loh. Gak bayar zakat itu gak main-main. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, yang gak bayar zakat diambil paksa. Ketika mereka gak mau, diserbu. Diserbu diapain? Diperangi. Diperangi diapain? Dikelitikin. Dibunuh. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ketika mereka udah nggak mau bayar zakat, mereka udah murtad, makanya halal darahnya. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap dua kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka zakat. Faidah ba'du dzalik asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah melakukan demikian, sudah syahadat, salat, zakat, maka terjagalah dari diriku harta dan darah mereka. Ya, dan hisab mereka di sisi Allah. Kalau mereka bayar syahadat, bayar zakat, salatnya ikhlas karena Allah, dapat pahala. Kalau enggak karena kemunafikan, dapat adab. Dan batasan seorang disebut sebagai saudara kita sesama muslim kalau dia membayar zakat. Kalau dia membayar zakat. Allah berfirman, illal ladzina tabu, ya. Wa yuqimus shalata wa yutuz zakah, ulaika ya ikhwanukum fiddin. Ya. Kecuali jika mereka bertobat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam seagama. Berarti maknanya yang tidak, ya, sholat tidak zakat bukan saudara kita seagama. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan betapa banyak crazy rich ternyata muslim. Ya, dia nggak bayar zakat. Dia nggak bayar zakat. Ini bahayanya. Dan zakat beda dengan infak sedekah. Oh, saya sudah sedekah. Anda mau sedekah 7 miliar per bulan, itu bukan zakat. Zakat itu tadi tahunan. Oh, saya sudah diambil tiap bulan. Zakat profesi. Zakat profesi itu menyelisihi 4 mazhab. Karena zakat haul 1 tahun, bukan 1 bulan. Dan dalam zakat profesi, ada seorang yang sebenarnya dia nggak wajib zakat. Karena kan di antara wajib zakat tadi syaratnya apa? Nisab. Nisabnya itu berapa? 80 gram emas. Ya. 80 graman emas. Kalau dikalkulasikan ke rupiah 80 juta. Sementara gaji dia misalkan sebulan 10 juta. 10 juta ya, 10 juta ya. Dikurangin kontrakan sebulan 1 juta. Dikurangin belanja bulanan 3 juta, udah 4 juta. Dikurangin bayar listrik, beli air, galon, bla bla bla, semuanya 1 juta, udah 4 juta, 5 juta. Bayar anak sekolah, jajannya segala macam, bayar beli pulsa, internet 2 juta. Sisa 3 juta.
Jadi dia safety sebulan hanya 3 juta. Belum lagi 1 juta ngasih emak, bapak di kampung. Safety sebulan 2 juta. Dikali setahun 24. Taruhlah ada THR 10 juta juga. 34. Nyampe nggak di shop? Enggak. Nggak nyampe. Hah? Nggak nyampe. Berarti kan di situ nggak nyampe ya. Coba kalau orang mesti bayar zakat profesi bulanan, lihat gaji 10 juta tanpa dilihat pengeluaran, langsung berapa tadi? 2,5%. 2,5% dari 10 juta berapa? 250.000. Enggak. Nah, ini justru terjadi kezaliman. Ya, nggak wajib zakat di situ. Paham ya? Nah. Ada orang kaya yang setahun hartanya tidak berkurang dari 1 miliar. Berarti dia wajib zakat 2,5% ya. 2,5% berapa tadi? Kalau 1 miliar 25 juta. Ya, anggaplah, oh saya kalau dihitung-hitung, ya, sebulan saya infak 5 juta. Kali setahun 60 juta. Bayar zakat enggak? Enggak. Banyakkan sedekahnya. Sedekah itu sunnah, zakat itu wajib. Tertambal enggak? Enggak. Tidak tertambal. Sama kayak antum sholat qobliyah 10 kali. Sholat maghribnya kagak. Ba'diyah 10 kali. Maghribnya enggak. Sama kayak gitu. Paham enggak? Sholat sunnah. Sholat taraweh. Sholat isyanya kagak. Taraweh banyak. 24, 23 rakaat. Mau yang 11, 23 kan banyak itu. 11 rakaat, 23. Banyak. Dibanding isyanya 4. Tapi ada orang sholat tarawih nggak sholat isya. Gimana coba? Nah kayak gitu juga. Dia sedekah tapi nggak bayar zakat. Nah ini perlu diperhatikan ya. Jadi zakat profesi itu keliru. Memang ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia berpendapat demikian. Ini menyelisih 4 mazhab. Ya, dan tidak tepat apa yang beliau katakan. Bila kita punya uang 50 juta, berpuasa 50 gram. Digabung. Iya, digabung. Karena sama tadi. Uang sama emas sama. Gitu. Nah, berarti kalau rumah, antum punya rumah 1 M. Kalau rumah ya dia tetaplah. Itu nggak ada zakat. Pajak iya ada. Ya. Mobil ada zakatnya nggak? Nggak ada, ada pajak. Ya, baik. Antum punya jam mahal, bukan jam emas ya. Kalau laki-laki nggak boleh jam emas. Kalau perempuan pakai jam emas, ya berarti dia kena zakat dari situ. Oh, mengenai emas nanti ada pembahasan. Kalau emas khusus, nanti kalau emas yang dipakai oleh perempuan dipakai bukan buat sebagai investasi, dipakai. Dia pakai di rumahnya. Pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, pakai cincin, yang dia pakai itu tidak kena. Ya. Jadi emas yang dimaksud di sini emas yang disimpan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak kena, dalam mazhab lain kena. Awas itu kucing tuh. Nah, nanti dia itu merusak makanannya. Baik. Jadi bisa dipahami ya, emas yang dikenakan oleh wanita dipakai sehari-hari, cincinnya, gelangnya, liontinnya, yang dia pakai itu tidak. Ya, kan banyak tuh OKB, orang kaya baru, mamanya, di sini, begini-gini, 3 jari sini, 3 jari sini, 10 gram, 10 gram, 6 jari aja 60 gram, gelang 20 gram, 80 gram, di shop itu. Liontin, 30 gram. Udah berapa itu? 110. Giwangnya lagi. Gelang kaki lagi. Hidungnya ditindik lagi. Pakai emas. Kan ada tuh. Dan ingat ya, hanya emas. Berlian, permata, tidak. Zamrud, tidak. Apa?
Nah, duitnya 100 juta dalam setahun minta buat investasi. Investasinya itu jalan bisnis. Berarti bisnisnya itu udah jadi apa? Dia berarti udah nggak dipegang lagi duit itu atau oh, jadi dia punya duit 100 juta. Terus dia bikin investasi taruhlah jualan nasi uduk gitu ya. Nasi uduk. Yang dia pegang pas nyampe haulnya, ada nggak duitnya? Nggak ada. Adanya nasi uduk banyak banget itu. Nggak ada, nggak wajib zakat. Nah, nanti hasil dari jualan nasi uduk ada zakatnya lagi baru nanti. Namanya qurudut tijarah, hasil perniagaan. Nanti tersendiri. Gitu. Ya kan tadi ada berapa? Ada 5 yang wajib dizakati. Ternak, buah-buahan, pertanian, harta, emas, perak, uang, dan urut tijarah, hasil perniagaan. Paham sini ya? Ya, berarti rumah nggak ada zakat, kendaraan nggak ada zakat, sepatu mahal nggak ada zakat. Ya, nggak ada zakat. Ada tuh sepatu yang harga 150 juta. Tahu siapa yang beli? Tas, ada yang beli. Tas apa tuh merek Gucci atau Ember itu. Hermes, tahu itu. 6 miliar. Tas 6 miliar dibikin pakai apa ya? Ternyata bukan emas. Kulit apa? Ya. Kulitnya. Aduh. Itu kadang-kadang hati-hati ya sama permainan harga. Hati-hati antum. Antum kalau berduit hati-hati. Jangan yang penting mahal. Antum nanti ditipu sama orang. Ya. Dinaikin harga biar menunjukkan kualitas. Benar biasa aja. Kalau mobil mahal, iya kita lihat kualitasnya ada lah ya. Tas mahal, cuma bungkus itu 6 miliar. Coba bayangin, itu dibikin dari apa? Mutiara, enggak, ini kulit apa yang 6 miliar? Nah, dulu ada majalah Trubus. Tahu ya? Majalah Trubus. Itu majalah yang sering kerap kali ya ditunggangi oleh para pebisnis tanaman. Dibilang viral nih, mahal nih, tanaman nih, ada gium, ini. Mahal nih, 10 juta, 50 juta. Padahal dia udah nyiapin. Normalnya paling kembang 100.000. Dia udah nyiapin banyak. Oh, ini viral. Ada orang-orang nyari, mahal nih, mahal. Mahal dari mana? Dari Trubus. Ikan. Yang palanya jenong itu ikan apa itu namanya? Lohan. Oh, ini 5 miliar nih, 1 miliar. Dia udah nyiapin banyak. Ini mahal nih. Orang-orang berbondong beli lohan. Mati mungkin itu. Goreng sayang. 100 juta digoreng. Ya, hati-hati ya. Jadi konsumen itu harus cerdas. Ya, jangan asal mahal ya. Karena orang kaya cenderungnya gitu, asal mahal. Orang kaya baru itu, yang mahal yang mana? Bukan nyari yang berkualitas yang mana, yang mahal yang mana? Yang mahal yang mana? Hati-hati ya. Yang mahal yang mana dicari? Yang berkualitas yang mana? Begitu. Yang awet yang mana? Bukan yang mahal yang mana? Kemudian lanjut lagi. Imam Bukhari meriwayatkan fi tafsiriha an Ibnu Umar dari Ibnu Umar qala man kana zaha falam yuaddi zakatuha ya falam yuaddi zakataha fawailun lahu. Imam Bukhari meriwayatkan barang siapa yang menyimpan hartanya tadi, emas, perak, uangnya dia yang sudah wajib bayar zakat, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, maka fawailun lahu, dia mendapatkan wail. Wail itu apa? Halak, kebinasaan, kesedihan, masyaqqah minal azab. Ya, kepedihan dari azab. Baik. Ya. Wa inna ma kana hadha qabla an tunzala az-zakatu. Falamma unzilat ja'ala Allahu tuhuran lil amwal. Ya. Ini diturunkan sebelum diwajibkan zakat. Ketika diwajibkan zakat, Allah jadikan zakat itu sebagai pensuci harta. Jadi harta itu kotoran.
Ketika bayar zakat, maka jadi pensucinya. Ya. Bahkan Nabi katakan zakat itu kotorannya manusia, kotorannya harta. Ketika ya Fadl bin Abbas mengajukan diri untuk menjadi amil zakah, petugas yang memungut zakat, di mana petugas yang memungut zakat nanti boleh dikasih bagian zakat, karena Fadl bin Abbas adalah kerabatnya Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait. Maka Nabi katakan innama hadza awsakhun nas. Harta zakat ini kotoran manusia. La tahillu li Muhammadin wa li ali Muhammadin. Enggak halal buat Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi haqqaha." Tidak ada seorang pun yang pemilik emas atau perak tidak menunaikan haknya, kewajibannya itu zakatnya, illa idza kana yaumil qiyamah suffihat lahu safaihu min nar. Ya, melainkan nanti pada hari kiamat orang itu akan dijepit dengan lempengan besi dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha binari jahannam, maka akan dipanaskan jepitan besi itu di neraka jahanam, fayakunu biha dan bahu dhahrahu, itu akan terus ada di samping dia, punggung dia. Kullama baradat uidat lahu, setiap kali sudah mendingin dipanaskan lagi. Nah, itu lihat. Setiap hari orang nggak bayar zakat diadab demikian. Ya, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, miqdaruhu 50 alfasana. Yang kadarnya sehari di hari kiamat bagaikan 50.000 tahun sekarang. Jadi kalau ada orang yang nggak bayar zakat diponis sekian hari di neraka, jangan besok juga bebas, enggak. Sehari aja di neraka 50.000 tahun di dunia. Ya. Kalau hitungan Masehi berarti sekarang tahun berapa? 2024. Ntar baru kelar ya. Berapa tuh? 47.900, banyak lagi tuh. Nauzubillah. Ya, makanya hati-hati. Hatta yuqda bainal ibad. Fayura sabilahu, sampai nanti diadili para hamba, dilihat jalannya imma ilal jannah wa imma ilan nar. Nanti dia ke surga atau neraka. Lihat, berarti ini orang muslim. Ya, ini orang muslim yang diadab tersebut. Ya, bukan orang kafir, karena orang kafir enggak wajib zakat. Nah, baik, sudah menjelang maghrib, kita break dulu. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.